Dipersilakan Pastor John mengambil tempat. Baik, saya mengucapkan selamat malam kepada Ibu Yulce dan juga Ibu Regina dan semua Ibu Bapak Saudara sekalian yang setia mengikuti novena Roh Kudus hingga hari ini. Dan ini adalah hari yang ketiga, malam yang ketiga, saya menemani Ibu Bapak Saudara sekalian, para suster, untuk membagikan pengalaman-pengalaman atau remah-remah rohani yang paling kurang yang saya renungkan sepanjang hari ini. Dan saya malam hari ini akan berbicara tentang satu tema yang memang mungkin mengagetkan kita. Judulnya kok begitu ya. Tapi memang saya suka dengan judul ini. Butakah aku? Baik, saya akan bagikan screen-nya untuk kita semua. Baik, renungan hari ini saya dasarkan pada bacaan Injil yang kita dengar hari ini, karena bagi saya Injil hari ini sangat spesial. Maka sebelumnya saya akan membacakannya kembali. Injil hari ini hari Kamis, Pekan Biasa yang ke-7, yang ada yang sudah dengar, ada yang sudah baca tadi pagi. Saya mau baca sekali lagi kisah yang indah ini. Dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini teks Injil yang hari ini di mana-mana kita dengar, ya, kita baca. Ibu Bapak mungkin ada yang mendengar lewat renungan-renungan online dan lain sebagainya. Ya, saya memulai renungan ini setelah membaca teks Injil yang sudah dibaca tadi. Lalu saya mulai dengan mengingatkan kita sebuah lagu Tempo Due Loe, ya, dari Mada Bakti nomor 285. Ya, saya kutip di sini hanya beberapa kalimat. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Selanjutnya dilanjutkan sendiri. Nah, lihat, saya tertarik dengan orang buta, ya.
orang buta lalu disambung dengan orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Karena tanpa Yesus kita ini orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita bersukaria dengan Yesus, dan lain sebagainya. Ya, lagu ini dulu zaman Mada Bakti memang selalu dinyanyikan, ya, dan dihafal. Ya. Tapi bagi saya yang menarik perhatian saya adalah tentang orang buta. Dan nanti sebentar perenungan kita juga akan dilanjutkan dengan orang yang congkak hati ini. Nah, mari kita memandang gambar ini. Ya. Ini adalah, ya, tentu bukan Bartimeus. Ini salah satu orang buta lain yang saya tampilkan. Ya. Tetapi yang penting, case-nya sama, yaitu sama-sama orang buta. Nah, tadi dalam Injil kita mendengar Tuhan Yesus dan para muridnya itu melakukan perjalanan dari daerah Galilea menuju ke Yerusalem, dan zaman dulu itu ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 ya, alternatif untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Satu alternatif mereka harus lewat daerah-daerah Samaria, ya. Tetapi karena pada waktu itu hubungan antara orang-orang Yudea dan juga orang-orang Samaria itu tidak begitu bagus, Yesus saja mereka tolak. Ya. Maka dari itu menjadi agak susah, ya. Karena itu apa yang terjadi, ya. Yang terjadi adalah mereka pasti memilih jalan yang paling mudah. Dan jalan yang paling mudah adalah mereka melewati pesisir atau pinggir Sungai Yordan, dan daerah yang pasti harus mereka lewati adalah daerah Yeriko ini. Dan dalam arkeologi, Yeriko itu termasuk salah satu kota pusat perniagaan yang tua. Ya. Kota tua. Oleh karena itu, orang-orang para peziarah dari Persia atau dari Afrika, kalau mereka mau melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk berziarah, mereka pasti melewati 2 titik penting. Satu titik penting adalah daerah Galilea dengan Danau Galilea yang terkenal. Di sana pusat perniagaan juga ada di sana. Kemudian kalau pergi ke Yerusalem, mereka pasti lewat Yeriko. Dan dari Yeriko tinggal mendaki, ya, sampai ke Yerusalem. Nah, Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan. Dan setelah mereka keliling-keliling di kota Yeriko ini dan mau meninggalkan kota Yeriko menuju ke Yerusalem, lalu yang terjadi adalah mereka bertemu dengan banyak orang. Di antara banyak orang itu ada seorang yang miskin, yang sedang duduk dan mengemis, berpakaian compang-camping. Dia juga seorang buta. Dan ini orang biasa menyapa dia Bartimeus. Bartimeus itu artinya anak Timeus. Nah, jadi sebenarnya itu dia tidak punya nama asli. Mungkin karena dia cacat, maka daripada panggil dia, sudah panggil saja anak dari si bapak itu, anak dari si Timeus itu. Nah, jadi orang-orang zaman dulu juga punya kebiasaan-kebiasaan, ya. Kadang-kadang di daerah tertentu mereka tidak memanggil nama, misalnya Pak Yosef, mereka tidak panggil Pak Yosef, tapi panggil nama bapak dari si sulung anaknya itu. Ya. Nah, ini karena dia cacat, lalu mereka tidak memanggil namanya misalnya Daud atau Yeskiel atau siapa, tapi mereka justru panggil nama anak dari si bapak itu. Jadi mereka sebut Bartimeus, anak Timeus. Nah, ini memang menarik, ya. Ini memang menarik.
penginjil Markus punya maksud-maksud tertentu di balik nomenklatur seperti pemberian nama seperti ini. Ya. Diberikan nama Bartimeus, anak Timeus, bukan nama aslinya, kiranya itu untuk mewakili banyak orang yang sampai saat ini membaca teks Injil ini sebagai salah satu contohnya. Nah, si Bartimeus atau anak Timeus ini ya, memiliki proses pengenalan akan Yesus yang bertahap. Di sini saya tampilkan 3 tahap penting yang sangat menarik. Yang pertama, ketika dia mendengar banyak orang lewat di depan dia, dia lalu bertanya, siapa? Ada apa ini? Oh, Yesus, orang Nazaret itu sedang lewat di sini. Dan dia sudah menuju ke gerbang untuk keluar kota. Oh, Yesus. Maka yang dia kenal bukan hanya sekedar Yesus, tapi pengenalan dia yang paling dasar adalah Yesus itu anak Daud. Dan dia punya keyakinan bahwa Yesus sebagai anak Daud pasti punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan yang mana kekuatannya itu bisa menyembuhkan dia. Maka dia dengan sebuah doa permohonan untuk memperoleh belas kasihan, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita bisa membayangkan wajah si buta ini sambil duduk dengan pakaian compang-camping, ya, lalu dia berteriak. Kemudian karena dia dilarang, lalu dia buat apa? Dia tidak mengalah. Ketika ada yang mengatakan, diam, dia semakin menjadi-jadi, dan dia tidak memanggil lagi Yesus anak Daud, tapi dia langsung ke anak Daud. Anak Daud. Ketika dia menyapa anak Daud, lalu Yesus berhenti. Dia meminta mereka, panggil dia. Kemudian orang yang dekat situ mengatakan, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Dan ketika dekat dengan Yesus, dia berubah lagi. Dari Yesus anak Daud, kemudian menjadi anak Daud, dan yang ketiga, lebih sempurna, Rabuni. Rabuni itu artinya guru saya, guruku. Ya, guruku. Jadi, tadi dia belum menjadi murid, dia kenal Yesus sebagai anak Daud, ya, dan bisa juga disapa sebagai anak Daud. Dan ketika dia masuk dalam lingkaran kehidupan Yesus, dia lalu menyapa Yesus sebagai Rabuni. Jadi tahapan pertumbuhan imannya dari mengenal Yesus yang biasa-biasa saja sebagai orang Yahudi, mereka kenal Mesias itu anak Daud, semua orang tahu. Tapi akhirnya Yesus membawa dia ke relasi yang lebih personal, lebih khusus, dan dia memandang Yesus bukan lagi sekedar anak Daud, tetapi Yesus menjadi Rabuni, guruku. Lihat, orang buta ini luar biasa. Orang buta ini, sekali lagi, orang buta ini luar biasa. Dari pengenalan yang secara umum, Yesus sebagai anak Daud, kemudian akhirnya ke Yesus yang menjadi guru kehidupan bagi dia, Rabuni. Dan mujizat pun terjadi pada dia. Nah, mari kita coba memandang sikap Yesus. Ya, kalau tadi di atas adalah anak Timeus ini. Nah, Yesus punya sikap bagaimana? Yesus betul-betul membawa sesuatu yang baru. Itu yang membuat si buta yang tadi tidak bisa melihat, itu akhirnya bisa melihat. Karena dia merasakan kehadiran Yesus penuh dengan kasih. Dia betul-betul merasakan kasih. Apa yang terjadi dengan Yesus? Pertama, Yesus itu berhenti sejenak. Ini yang memanggil dia itu bukan orang istimewa itu. Orang buta. Pengemis lagi. Tapi Yesus itu hebat. Dia tidak melihat dirinya sebagai public figure waktu itu. Ya, tapi melihat dirinya sebagai
Dia yang diutus Bapa untuk semua orang. Karena itu dia berhenti sejenak. Dan dia menyuruh orang untuk memanggil dia. Panggillah dia. Nah, ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua. Tadi masih jauh. Sekarang si Bartimeus sudah mulai lebih dekat. Lalu mulailah dialog. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini kata-kata yang penuh keakraban. Yesus tidak lagi kesal, ya. Bayangkan kita kalau di kerumunan orang nama kita dipanggil, apalagi Yesus anak Daud, seandainya Yesus adalah kita, mungkin kita sudah ngomel. Apaan panggil-panggil saya di depan banyak orang? Perlu apa? Ya. Pasti ketika di dekat kita marahin dulu baru tanya. Yesus lain. Yesus kasih 1-0 untuk kita. Dia ternyata dia lebih sabar dari kita. Dia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini si buta ini, ketika mendengar pertanyaan seperti ini, matanya bisa langsung terbuka itu. Karena dia merasa betul-betul dikasihi oleh Yesus yang ada di depannya. Manusia yang lain tidak mengasihi dia, tapi ada Yesus yang mengasihi dia. Dia bisa melihat. Kemudian setelah orang buta ini mengatakan Rabbuni supaya saya bisa melihat, lalu lihat, naik ke tingkat yang ketiga. Dari panggilan dia, kemudian apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, dan yang ketiga perutusan, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, lihatlah, 3 hal ini, dari berhenti sejenak dan memanggil, kemudian berdialog, lalu kata-kata peneguhan bagi dia, pergilah, kamu sudah sembuh. Silakan pergi, karena imanmu sudah menyelamatkan engkau. Yesus sedang memberikan kepada kita pelajaran yang juga turut membuka mata kita yang juga sedang buta. Apa yang Yesus tunjukkan kepada kita? Kepekaannya. Yesus sedang berjalan dengan para muridnya di kota perniagaan yang paling tua. Pasti banyak orang. Dan ketika dia lewat sebagai public figure seperti itu, ya kalau zaman ini pasti orang minta tanda tangan. Ya. Tapi itu dia lewat dan namanya dipanggil, dia masih bisa berhenti. Dia berhenti sejenak dan menyuruh orang untuk memanggil. Jadi Yesus itu peka dengan kehidupan orang-orang di sekitar. Dia tidak memandang dirinya sebagai anak Allah dan masa bodoh dengan manusia yang menderita. Orang buta seperti Bartimeus. Tetapi dia justru yang kedua, care. Dia itu perhatian, care sama orang-orang kecil. Ya. Si buta ini sudah buta, duduk dan mengemis, dan pakaiannya juga, ya, pakaian baju yang sudah ditinggalkan, ya, supaya bisa datang pada Yesus dan berdialog dengan Yesus. Pakaiannya itu sudah usang, sudah bau. Maka dia tinggalkan dan dia datang pada Yesus supaya bisa disembuhkan. Nah, Yesus itu care sama orang-orang tipe seperti ini. Satu lagi yang penting adalah Yesus itu mendengar. Menjadi pendengar itu tidak mudah. Menjadi pendengar itu tidak mudah. Tapi sebenarnya mendengar itu bagus sekali. Kalau dalam bahasa Inggris ada to hear dan listen. 2 hal yang berbeda. Ya. Nah, orang kalau mendengar dengan baik, itu dia bisa taat. Dia bisa ikut perintah. Dan kalau dia bisa ikut perintah, maka dia pasti bisa mengasihi. Kata taat itu dalam bahasa-bahasa Neo-Latin, obedire. Obedire itu dari kata audire. Audire berarti mendengar. Siapa yang mendengar, dia pasti bisa mentaati dan bisa mencintai.
Maka Yesus itu mendengar, dan dengan sendirinya kita menyadari bahwa karena dia mendengar, dia mencintai orang buta ini. Satu lagi, Yesus itu bisa berbicara, punya waktu untuk bicara. Orang sibuk seperti Yesus, tetapi dia masih punya waktu untuk bicara sama orang buta ini. Maka meskipun dia itu buta, manusia boleh menolak dia, tapi kalau Yesus bisa bicara sama dia, dia pasti bisa sembuh lah. Dia pasti sembuh. Karena ada orang care sama dia, ada orang bisa dengerin dia, ada yang peka sama dia. Dan Yesus juga memberikan solusi. Dia tidak bilang, kamu buta, ya udah, takdir, udah terima aja. Itu kan hidupmu memang seperti itu. Tidak. Yesus memberi solusi. Yaitu apa? Menyembuhkan. Yesus hebat ya. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan orang-orang yang ada bersama si buta ini. Ada dua tipe orang yang ada bersama dengan si buta, atau ada dua tipe orang yang sedang berjalan bersama Yesus. Mungkin juga adalah kita ini. Tipe orang yang pertama adalah orang yang suka menghalang-halangi. Jadi tadi dalam kisah Injil di bab 10 ayat 48, ada yang menghalang ketika Bartimeus panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka langsung banyak orang menegur supaya ia diam. Ini bukan hanya satu orang, banyak orang. Ya, kita bisa lihat itu, banyak orang. Lalu yang kedua, ada yang dekat sama dia, mungkin itu sanak keluarga dia, mungkin kenalan dekat dia, itu meneguhkan Bartimeus. Ketika Yesus berhenti sejenak, dan dia mengatakan, panggillah dia, orang-orang yang dekat dia itu mengatakan, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, dua tipe orang ini sedang berjalan bersama Yesus. Betapa fananya ya. Jalan sama Yesus, tapi ada satu itu menghalangi orang untuk berjumpa dengan Yesus, dan yang lain itu memberikan peneguhan supaya bisa datang kepada Yesus. Kita banget itu. Anak-anak bilang, kita banget. Karena apa? Ternyata mereka itu adalah kita-kita ini. Di mana banyak di antara kita yang tukang halang-halangi orang untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Banyak di antara kita yang lebih Farisi dibandingkan dengan orang-orang Farisi. Suka menghalangi orang. Biarpun aktivis gereja, biarpun aktivis di dalam persekutuan-persekutuan doa, tetapi sikap egoisnya tinggi. Dia berpikir dia lebih posesif, lebih memiliki Yesus dibandingkan dengan orang-orang lain. Salah bro. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita masih menghalang-halangi orang untuk dekat dengan Tuhan, itu salah besar. Itu sama dengan orang tipe Markus bab 10 ayat 48. Suka menghalang-halangi Bartimeus yang lain yang ada saat ini. Kemudian, ya, mungkin yang paling baik adalah ketika melihat orang-orang tipe Bartimeus itu, hendaklah yang kita lakukan adalah kuatkanlah mereka supaya bisa percaya diri bahwa mereka adalah manusia yang punya nilai kehidupan. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Makanya Bapak Saudara sekalian, sebetulnya siapa sih yang buta? Siapa orang buta sebenarnya? Memang Bartimeus, seperti yang kita lihat di gambar ini, matanya buta. Tapi secara rohani, ternyata dia bisa melihat Yesus. Sehingga dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Matanya boleh buta, tapi hatinya, imannya ada. Hatinya terbuka pada Tuhan.
Percuma kita punya mata, tapi tidak punya hati. Ya. Percuma kita punya mata, tapi tidak punya hati yang bisa mencintai. Ya. Orang ini punya mata yang buta, tapi punya hati yang bisa mencintai Yesus. Dan itu luar biasa. Maka siapa orang buta yang sebenarnya? Apakah Bartimeus? Bartimeus buta secara fisik, tetapi belum tentu dia buta beneran. Orang yang buta itu sebenarnya adalah orang yang lupa bahwa dia juga orang berdosa. Orang yang suka mengadili orang lain. Berpikir bahwa dia orang kudus. Kalau kita angkat tangan kita dan kita tunjukkan jari kita ke orang-orang, selalu 2 jari ke depan dan 3 jari ke belakang. 3 jari menghadap ke kita, 2 jari menghadap ke orang lain. Maka sebenarnya yang lebih jelek adalah kita, bukan orang lain. Itu hanya proyeksi diri kita yang fana, yang lemah. Jadi kadang-kadang kita punya kecenderungan bahwa ternyata yang buta itu siapa? Yang buta itu adalah orang-orang yang lupa bahwa dia adalah orang berdosa. Kalau orang sudah lupa bahwa dia orang berdosa, dia akan mengatakan, aku nggak punya dosa. Apakah kamu sudah mengaku dosa dalam novena? Ya. Ngapain mengaku dosa? Aku nggak punya dosa. Hebat banget, kayak dia sudah di surga. Ya. Jadi dalam masa novena kita, bahkan ditambah lagi dengan Rosario Roh Kudus seperti ini, kalau tidak ada yang sadar diri bahwa dia adalah orang berdosa, dia lebih buta daripada Bartimeus. Jadi orang buta yang benar adalah orang yang lupa bahwa dia itu orang berdosa. Yang kedua, orang buta itu adalah orang yang tidak peka terhadap kehidupan sesamanya. Tidak peka. Seperti tadi yang begitu dengar Bartimeus teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang berdiri kata, diam kau. Langsung teriak, diam kau. Wih, orang itu tidak peka terhadap kehidupan sesama. Banyak kali kita tidak peka. Di dalam keluarga sendiri, banyak kali istri tidak peka terhadap suami, dan suami tidak peka terhadap istri. Terhadap orang lain bisa peka sekali. Pikirkan ketika makan di restoran. Begitu mau pulang, si bapak-bapak itu bilang, makanannya enak, terima kasih ya. Di rumah, berapa kali sih bapak itu berterima kasih kepada istrinya, Mami, makanannya enak ya, thank you ya. Gampang sekali. Kalau sama orang-orang di restoran, itu bisa ucapkan terima kasih karena makanan enak. Dengan istri sendiri, tidak terima kasih. Kalau ibu-ibu juga begitu, ya. Pokoknya satu baterai yang sama deh. Kurang peka. Sifat lain dari kurang peka ini adalah apa? Kurang apresiasi. Sulit untuk memberi apresiasi. Berapa yang mengatakan, aduh, ketika lihat ada orang di rumah, pembantu di rumah, membersihkan rumah dengan begitu bersih. Berapa orang yang mengatakan pada si pembantu, suster di rumah, thank you ya, kamu kerja keras hari ini, bersih sekali lantai ini, sampai lalat saja tidak bisa hinggap karena saking licinnya, saking bersihnya. Ngapain terima kasih? Dia akan digaji kok. Kita tidak bisa mengukur orang yang bekerja dengan kita dengan berapa honor yang kita berikan kepada dia. Pikirkan ketika Lebaran tiba atau hari raya yang lain. Betapa susahnya orang mengeluh ketika jadi OSIN. Romo minta maaf ya, aku nggak bisa hadir dalam 2 rosario karena ini lagi jadi OSIN ini. Ya. Tapi kalau suster-suster itu ada, pembantu ada, kurang peka, enggak ada apresiasi. Ngukur orang dengan duit yang diberi. Orang Katolik loh, aktivis loh.
ada dalam kelompok LPF lagi misalnya ya. Waduh, tamparan besar untuk kita ini. Satu lagi, orang yang egois. Orang egois itu orang buta. Karena dia pikir dia adalah segala-galanya. Bagaimana orang tua tahu anaknya itu egois? Bisa kenal anaknya egois itu di ruang makan. Di ruang makan ketika dia ambil nasi itu, ambil banyak atau sedikit. Apakah dia ingat bahwa di belakang dia itu masih ada orang lain? Kita bisa lihat, kalau dia bekerja, minta dia bantu untuk kerja sesuatu, setelah selesai kerja, apakah dia care sama yang lain, dia membantu lagi? Atau setelah dia selesai kerja bagiannya dia, langsung duduk dan main game online? Dan orang tua membiarkan itu. Kita mencetak orang-orang egois yang bertambah banyak karena kita tidak mampu untuk memberikan koreksi yang tepat untuk anak-anak zaman now. Maka kenapa banyak orang yang egois? Satu lagi orang yang buta adalah orang yang melarang atau menghalangi sesama untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Orang melarang, takut posisinya di dalam kelompok itu terancam. Bisa masuk kelompok ini atau tidak? Enggak lah, ini persyaratannya terlalu berat. Kamu bisa ini enggak? Kalau enggak bisa, enggak usah masuk lah. Waduh. Jadi kita yang memberikan persyaratan menghalangi orang untuk tidak bisa berdoa bersama dengan kita karena dia miskin, tidak bisa berdoa bersama kita karena dia begini, dia cacat, dan enggak mau terima dia. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu kita sungguh buta. Satu lagi adalah, yang terakhir ini juga mantap sekali. Kebiasaan BEG. BEG itu kepanjangan pertama adalah blame. Blame itu kebiasaan untuk menyalahkan orang lain. Apa sedikit orang lain selalu salah. Dan dia selalu benar. Buta banget itu orang itu. Tidak pernah tahu diri, ya, suka blame, ya, orang yang suka blame itu selalu berpikir dia paling perfect, dan yang lain ya, selalu mempersalahkan orang lain. Ini bisa terjadi dalam keluarga ketika suami atau istri, ya, bisa punya sifat ini, blame ini, suka mempersalahkan pasangannya, misalnya. Ya, ngapain persalahkan pasangan? Apa untungnya? Satu lagi, excuse. Suka cari alasan. Suka cari alasan. Mari kita berdoa bersama ya. Sebentar malam kita jam 8 kita rosario. Kemudian ada renungan yang dibawakan oleh Romo-Romo ya. Aduh sorry ya, saya nggak bisa. Ini laporan belum selesai. Biasa. Suka mencari alasan. Bisa nggak sebentar dalam doa LPV itu kamu doakan Salam Maria atau Bapak kami atau aduh sorry ya aku nggak bisa ya, suara saya nggak bagus. Mulai cari alasan. Satu lagi adalah justify, pembenaran. Bayangkan dalam hidup kita banyak orang buta seperti ini yang suka blame, mempersalahkan orang lain, yang suka excuse, suka cari alasan, dan suka justify, suka membenarkan diri, mencari pembenaran tertentu di dalam hidup. Bapak saudara sekalian, inilah orang-orang buta yang sebenarnya. Orang yang lupa bahwa dia orang berdosa, orang yang tidak peka terhadap kehidupan sesama, meskipun dalam masa pandemi ini, orang yang egois, orang yang melarang atau menghalangi sesama untuk bertemu dengan Tuhan, orang yang punya kebiasaan BEG, blame, excuse, dan justify. Mantap sekali kan? Ternyata kita semua buta. Mari kita memandang Yesus. Yesus itu membuka mata kita. Bukan hanya tadi kisah Bartimeus, tapi kalau kita baca Injil, begitu banyak. Yesus itu sahabat orang berdosa. Dia bersahabat dengan orang berdosa. Dan dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Pas kita mengatakan, bukan dia kan Tuhan. Ya, dia Tuhan.
Dan dia mengajar kita untuk punya sikap yang selalu positif terhadap orang lain. Berapa kali kita sebagai orang tua itu melarang anak kita untuk bergaul dengan anak dari si bapak ini atau si ibu itu karena bapaknya begini atau ibunya begini. Maka anak kita yang sebenarnya tidak tahu kesalahan dari orang tua anak temannya ini, akhirnya dia tahu. Kenapa kamu tidak datang lagi? Sorry ya, mami saya bilang nggak bisa temenan sama kamu lagi. Kenapa? Karena papi kamu kan begitu, mami kamu kan begitu. Waduh, jangan. Itu bukan edukator yang bagus, educator yang bagus. Enggak. Kita tidak mendidik anak-anak kita untuk menjadi sungguh manusia yang hebat. Karena kalau tidak, kita mendidik mereka untuk hanya melihat yang negatif dalam diri sesama yang lain. Yesus itu bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan perempuan pendosa, tapi Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Justru kebaikannya itulah yang mengubah orang berdosa menjadi baik. Justru kebaikan Yesus itu yang mengubah orang yang buta bisa melihat. Nah itu. Maka kita, banyak kali kita bersalah. Dan kita harus jujur dalam diri kita sendiri. Sebagai orang tua, kita melarang anak kita untuk bergaul dengan orang ini atau orang itu karena latar belakang anak itu atau latar belakang itu. Atau mungkin anak kita ketika mau menikah. Mak, ini pacar aku. Oh itu anak siapa itu? Oh itu anak dari om ini dan tante ini. Hah? Sini. Cari tempat khusus. Kamu tahu enggak? Kenapa kamu pacaran sama dia? Itu papinya itu begitu, bla 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 bla. Waduh. Yang nanti menjalani hidup itu mereka, bukan papinya dia. Tapi kita sudah mengadili orang lain yang tidak hadir di depan anak kita. Akhirnya ada bias cara berpikir anak kita terhadap pacarnya itu berubah. Putuslah mereka. Sebenarnya mereka itu tidak putus, tapi orang tua yang memutuskan. Kita butuh Yesus untuk membuka mata kita. Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus menunjukkan kemiskinan. Tidak bergantung pada apapun. Tapi dia bahagia. Kita banyak kali menjadi buta. Kalau kita mau melayani, kita selalu bertanya, apakah di sana ada wifi? Kalau nggak ada wifi, kita tidak mau pergi melayani. Apakah di sana ada sinyal HP? Apa mereka pakai Telkomsel atau IM3? Lah, zaman para rasul dulu tidak ada HP, mereka bisa pergi merasul kok. Sekarang ini ternyata lain. Mau melayani masih kasih persyaratan. Yang penting ada wifi ya. Kalau nggak ada wifi, aku nggak bisa melayani. Hanya bisa, ya, itu. Ternyata itu juga orang buta. Yesus peduli kepada orang-orang miskin. Seperti tadi dengan orang buta. Contoh yang paling konkret adalah si janda miskin. Wah, luar biasa. Yesus memuji janda miskin karena apa? Dia memberi segala yang dia miliki untuk kebahagiaan orang lain. Itu luar biasa. Yesus, tadi malam juga saya sebutkan istilah ini, kenosis. Kenosis itu berarti pengosongan diri. Yesus mengosongkan diri dan bisa menjadi manusia yang hebat. Maka ibu bapak saudara sekalian, suster-suster, ternyata Yesus membuka mata kita yang buta ini, ya. Mata kita yang tidak mampu melihat orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita, orang-orang yang hanya mau dekat untuk mau mendengar saja. Mau supaya kita dengar keluh kesahnya dia. Tapi kita tidak punya quality time, tidak punya waktu untuk orang-orang. Kenapa kita tidak punya waktu? Mungkin kita masih buta. Tidak hanya Yesus yang membuka mata kita. Gereja juga membuka mata kita. Perhatikan orang kudus yang kita kasih ini. Bagaimana dia membungkuk dan memberi makan pada orang miskin ini di Kalkuta. Dia ini suster.
tidak memandang jati dirinya sebagai suster, tapi dia adalah seorang abdi Tuhan. Nah, ini luar biasa. Seorang bule yang tunduk dan memberi makan kepada orang di Kalkuta. Kita sulit sekali untuk menunduk dan memberi makan. Kadang-kadang kita kasih sumbangan, kita baru ngasih, langsung kita cerita. Tahu tidak zaman ini, kalau memberi sumbangan. Kalau orang memberi sumbangan zaman ini luar biasa. Tangan kirinya memberi, tangan kanannya angkat HP langsung foto. Wife groovy. Jadi tangan kiri memberi, tangan kanan groovy. Biar orang tahu bahwa kita itu bisa memberi. Apakah itu Anda murah hati? 2 hari lalu kita merenungkan itu. Apakah itu sebuah bentuk pelayanan? Tadi malam kita renungkan. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu, ternyata kita masih buta. Kita orang buta. Masa tangan kiri memberi, tangan kanan langsung ambil foto, lalu diposting di Facebook atau Instagram, dan orang bilang, wih hebat banget ya, nyumbang di mana tuh? Ya nih, kita nyumbang sama orang-orang ini. Hebat banget. Lupa bahwa yang kita beri itu adalah punyanya Tuhan, titipan Tuhan, dan kita kasih, kita share pada yang lain. Andaikan kita bukan orang buta, kita akan mengatakan, aku hanya hamba dari para hamba yang hanya melakukan pelayanan seperti ini, yaitu mendistribusikan yang bukan milik saya ini titipan Tuhan, dan saya teruskan pada orang-orang miskin. Gereja semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Kita yang di Keuskupan Agung Jakarta pasti masih ingat APP kita. Kita harusnya seperti itu. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itu kita sungguh bukan orang buta itu. Tapi kalau kita tidak mampu mengasihi, kita juga jarang terlibat, dan kita tidak bisa menjadi berkat, kita sungguh orang buta. Gereja bisa membuka mata kita karena sejak dulu dia juga punya kehebatan. Preferential option for the poor. Opsi fundamental dari gereja adalah melayani orang-orang miskin. Itu luar biasa. Saya beberapa hari lalu saya menjelaskan tentang kolekte. Kolekte itu apa? Untuk orang-orang miskin. Preferential option for the poor, salah satu karya nyatanya adalah dengan kolekte-kolekte kita, itu kita bisa membantu sesama yang sangat-sangat membutuhkan. Maka ketika kita bukan orang buta, kita akan memberi dengan sukacita. Ya, kita akan memberi dengan sukacita. Hilangkan semua prasangka bahwa yang kita berikan itu untuk pastor yang kita tidak suka. Anda boleh tidak suka sama pastormu di paroki. Tapi kalau Anda beri kolekte, berikan itu karena itu untuk orang-orang miskin. Yesus saja katakan, orang miskin itu selalu ada bersama dengan kita. Satu lagi, pelayanan-pelayanan sosial karitatif. Pelayanan-pelayanan sosial yang berbau cinta kasih dalam karya pendidikan, dalam karya kesehatan, pastoral untuk para imigran, pastoral untuk para perantau. Nah, ini yang menjadi branding untuk gereja Katolik. Bagaimana pelayanan sosial karitatif itu membuka mata banyak orang yang buta untuk bisa melihat. Nah, jadi gereja juga bisa membuka mata kita ketika kita itu terlalu egois, terlalu ingat diri. Dengan pelayanan-pelayanan sosial karitatif dalam bidang pendidikan, kesehatan, para pastoral imigran dan juga perantau dan lain sebagainya, itu bisa membuka mata kita untuk semakin menjadi berkat untuk orang lain. Dan satu lagi adalah dalam saat terakhir mengutip ini dengan seorang buta, tuli dan bisu, Helen Keller. Ada 3 perkataan yang bagus. Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Lalu yang kedua, hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat dan disentuh. Semuanya harus dirasakan dengan hati. Dan yang terakhir, salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup,
sehingga tidak melihat yang terbuka untuk kita. Kata-kata yang indah dari Helen Keller, orang buta, bisu, dan tuli yang luar biasa, mengubah dunia. Maka refleksi untuk kita adalah, apakah saya juga buta, sehingga tidak melihat sesama di sekitar saya? Mengapa saya suka menertawakan orang-orang buta? Hati-hati gunakan matamu. Kenapa? Karena mata itu bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, yang selalu ada di gadget kita, di laptop kita. Ya, kalau kita tidak memperhatikan mata kita, orang tua kita tidak memperhatikan mata anak-anaknya, mata kita betul-betul menjadi buta. Thank you.